Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Saya menyapa Bapak Ibu dari gereja ini, dari gedung gereja kita. Saudara sekalian, minggu ini saya tergoda untuk membahas Markus pasal 4. Bagaimana Yesus meredakan angin badai. Dan minggu ini, dalam kebaktian minggu secara khusus saya akan mengkupas ayat ini dengan lebih dalam. Tapi memang betul saudara sekalian, pandemik virus corona itu seperti sebuah badai yang menerjang kehidupan kita semua, bukan? Nah, persis seperti yang terjadi dalam Markus pasal 4 ketika Yesus selesai berkhotbah. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus berserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Dan perahu-perahu lain juga telah menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, dan ini yang penting, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudara sekalian dikasih Tuhan, siapa yang tidak takut dengan keadaan yang saat ini sedang ada di sekitar kita? Hari ini saudara sekalian, kurang lebih saudara sekalian ada 130.000 orang yang telah meninggal di seluruh dunia karena virus corona. Siapa yang tidak takut saudara sekalian? Tapi saudara sekalian, respon orang beriman tentu harus berbeda. Orang-orang yang telah mengalami anugerah penebusan Tuhan Yesus, tentu ketika menghadapi pandemik virus corona, tentu akan menunjukkan sikap yang berbeda. Karena kita punya Tuhan. Siapa Tuhan? Di dalam kisah ini saudara sekalian dikisahkan Tuhan, penguasa atas alam semesta. Tapi kisah Yesus menghardik angin badai bukan kisah yang terakhir dari mujizat-mujizat Tuhan Yesus yang besar. Di dalam Injil Markus mulai dari pasal 4 sampai dengan pasal 5 ada berbagai macam mujizat-mujizat Tuhan Yesus. Dan puncaknya dalam pasal 5, Yesus membangkitkan orang mati, yaitu anak Yairus. Jadi saudara sekalian, pertanyaan Yesus kepada murid-muridnya ketika badai menerjang kapal itu, "Mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Seolah-olah menjadi pertanyaan yang mungkin Tuhan sekarang tanya kepada kita semua. Mengapa kamu takut? Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu kurang percaya? Saudara sekalian yang dikasih Tuhan. Karena itu saudara sekalian, Tuhan itu kadang-kadang mengintersepsi masuk dalam kehidupan kita yang biasa-biasa untuk membangunkan kesadaran kita bahwa Dia itu ada. Nah, kalau kita membaca kisah ini berawal dari cerita sederhana. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus pergi ke seberang bersama dengan teman-teman murid-muridnya yang juga adalah pelaut-pelaut yang biasa. Mereka berlayar di danau yang mereka kenal, biasa. Juga ada perahu-perahu lain yaitu orang-orang banyak yang masih ingin mendengar Yesus. Jadi biasa saja. Tapi di dalam keadaan yang biasa itu, tiba-tiba angin badai datang. Angin badai, saya percaya diizinkan Tuhan seperti sebuah pukulan untuk membangunkan mereka. Membuat supaya mereka ingat bahwa guru yang mereka kenal adalah Allah yang hidup dalam kehidupan mereka. Persis seperti kisah Yunus, bukan? Pada waktu Tuhan memanggil Yunus pergi ke Niniwe, dia menolak. Dia pergi ke Tarsis. Tapi selanjutnya kisahnya biasa. Dia membeli tiket kapal,
Dia turun ke dalam kamar yang paling bawah. Dia tidur di sana. Kapal itu juga dinakodai oleh pelaut-pelaut yang handal biasa. Tapi tiba-tiba angin badai datang. Dan kapal yang ditumpangi Yunus pun hampir tenggelam. Biasa, di tengah situasi yang biasa, Tuhan mengambil alih. Tuhan mengizinkan kesusahan hidup untuk menyadarkan bahwa di dalam kehidupan kita yang normal, yang biasa, yang rutin ini, ada Tuhan yang mengatur semuanya. Tuhan itu hidup, saudara sekalian. Dan saya bersyukur, saudara sekalian, ketika melihat pandemik virus corona, saya diingatkan. Kadang-kadang, saudara sekalian, karena hal-hal yang biasa dalam hidup ini, kita sampai lupa akan Tuhan. Dalam rutinitas kerja, dalam rutinitas berkeluarga, dalam rutinitas pelayanan, kadang-kadang saudara sekalian, kita lupa bahwa Tuhan itu hidup dan Dia ada dalam kehidupan kita. Dia mengatur kehidupan kita. Saudara sekalian dikasih Tuhan. Karena itu respon orang percaya terhadap kejadian ini adalah kita bersyukur. Kita diingatkan bahwa Tuhan itu masih ada. Saya melihat saudara sekalian di tengah kejadian ini, maka banyak sekali saudara-saudara kita yang dulunya tidak mau percaya kepada Tuhan, mulai ingin lagi mengenal Tuhan. Saudara sekalian, itu yang pertama. Yang kedua, saudara sekalian, respon kita adalah justru kita bersyukur karena melihat semuanya ini Tuhan itu ingin mendewasakan kita. Allah bukan hanya ingin membawa saudara supaya ingat lagi akan Tuhan. Tapi di dalam kejadian ini Tuhan ingin membawa saudara dan saya lebih dewasa dalam iman kepada Tuhan. Badai kehidupan, virus corona membuat kita seharusnya menjadi lebih dewasa. Saudara sekalian, pertanyaannya begini. Dalam kisah Yesus menenangkan angin badai, siapa yang menyuruh mereka ke seberang? Siapa sih sebenarnya yang memaksa mereka berlayar sore itu ke seberang? Apakah murid-muridnya? Tidak. Di dalam ayat 35 dikatakan, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Yesus yang mau. Jadi apa artinya saudara sekalian? Waktu Yesus bawa mereka ke seberang, angin badai datang. Jadi saudara sekalian, kalau memang untuk supaya iman kita makin dewasa, maka Yesus akan berkata ya untuk semua kesusahan yang harus kita alami. Jikalau memang supaya kita bisa tahan uji, maka Yesus akan berkata ya, yes untuk semua kesusahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Jikalau memang supaya iman kita menjadi orang Kristen yang lebih dewasa, maka Yesus bilang yes terhadap semua kesusahan. Tuhan izinkan semua itu terjadi demi saudara dan saya makin mengenal Dia. Ya, saudara sekalian, menarik kisah ini, saudara sekalian. Kisah ini bukan melulu kepada bagaimana Yesus meneduhkan angin badai, tetapi justru kalau demi supaya iman saudara dan saya bertumbuh, maka Yesus izinkan angin badai terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Dan saya mengalami hari-hari ini, saudara sekalian, iman saya semakin kuat, semakin kuat. Saudara sekalian, berapa banyak sih kita belajar di dalam kesuksesan hidup? Berapa banyak hal yang bisa kita pelajari dari kegemilangan hidup? Bukankah kita lebih banyak belajar ketika badai kehidupan menerpa kita? Seorang pengkhotbah berkata, pengalaman rohani terbesar bukan Anda dapatkan pada saat Anda ada di puncak, justru pada saat kita terkapar dan Anda tetap mengenal Tuhan. Anda akan mengalami kemenangan, pengalaman rohani yang dahsyat bersama dengan Tuhan. Nah, misalnya kita baru saja mendengar pilot yang pada waktu lalu selamat karena ketika terjadi gempa bumi di Palu. Dan beberapa hari yang lalu pilot yang sama mengalami terkena virus corona. Dia hampir mati. Tapi justru di dalam keadaan yang genting itu, dia justru mengalami pengalaman perjumpaan dengan Tuhan. Dia makin mengenal siapa Tuhan itu sesungguhnya. Jadi sudah lengkapnya minggu ini saya akan sampaikan kepada saudara. Justru di dalam keadaan kita terkapar, maka disitulah Tuhan ingin melihat sebenarnya
Siapa sih yang paling kita perlukan? Saudara sekalian, dengan Tuhan menghardik angin badai, Tuhan ingin mengajar mereka, mengajar murid-muridnya, dan juga mengajar saudara dan saya, supaya kita mengenal who is he? Siapakah Tuhan itu? Ketika Tuhan menghardik angin badai, Tuhan ingin mengajar murid-muridnya supaya mereka mengenal, termasuk mengajar kita, who we are. Siapa kita? Kita ini manusia biasa. Hanya Tuhan yang berdaulat. Ketika Tuhan menghardik angin dan badai, Tuhan ingin mengajar murid-muridnya dan saudara dan saya, supaya kita tahu who we need. Siapa yang kita perlukan. Dalam situasi ini, siapa yang saudara paling perlukan? Minggu ini saya akan kupas ayat ini lebih dalam. Karena itu siapkan hati saudara mengikuti live streaming dari gereja ini jam 4 sore. Siapkan hati saudara, buka hati, terima berkat Tuhan, dan tahu rencana Tuhan dalam hidup saudara, dan tahu siapa Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Jangan takut, Tuhan memberkati. Sampai jumpa hari Minggu pukul 4.